kita menikah, ingat bukan lagi 2 melainkan 1. Uang dipakai untuk apa? Harus saling tahu. Lucunya, ada orang yang menikah, pasangannya nggak boleh tahu penghasilannya berapa. Sudah menikah, pasangannya nggak perlu tahu dia mau pakai uang buat apa. Banyak orang ketika ngambil keputusan menikah, cuma mikir enaknya aja. Asik, bisa tidur sama-sama. Tapi ada hal-hal yang kita juga nggak boleh lupa. Di dalam kebersamaan, harus ada keterbukaan. Pasangan kita harus tahu penghasilan kita berapa dan kita pakai uang untuk apa. Bahkan pasangan kita harus tahu kita mau kemana, sama siapa. Lucu kalau ada suami yang marah ketika istrinya bertanya, mau kemana say? Sama siapa? Marah, langsung bilang, ngapain lu nanya-nanya? Cemburu aja. Tapi padahal itu bukan cemburu. Ini bedanya sebelum nikah dan sesudah nikah. Pasangan kita perlu tahu dan berhak tahu hal-hal ini, termasuk uang kita dan kita mau kemana, sama siapa. Kalau kita sudah nikah, sudah nggak bisa lagi bilang, terserah saya, kamu nggak perlu tahu. Ini bedanya berdua, bukan lagi 1. Nggak bisa pergi seenaknya 3 hari nggak pulang, nggak ngasih kabar. Mana bisa istri bilang sama suami, saya nggak mau ikut kamu. Atau sebaliknya suami nggak mau pulang. Nggak bisa. Kalau udah nikah, harus sama-sama. Kayak lagi, ini bedanya berdua dan bukan sendiri. Bagi yang mau nikah, harus ngerti ini. Karena banyak yang nggak suka, merasa dikontrol, merasa istrinya mau tahu. Bahkan lucu, ninggalin istrinya sebulan, nggak pulang, nggak berasa salah. Ketika dicari sama istrinya, malah marah, nggak nafkain istri protes, nagih, marah. Padahal inilah ceritanya berumah tangga, bahwa kita harus ada tanggung jawabnya. Menikah itu punya tanggung jawab kepada pasangan yang kita nikahi. Kita nggak bisa ngambil keputusan sendiri. Ada hal-hal penting yang kita harus diskusi. Nggak bisa terserah saya, maunya saya. Setiap keputusan yang kita ambil, apalagi hal-hal yang penting, harus mikirin kepentingan bersama. Bukan lagi saya, tapi bersama. Kepentingan keluarga. Bahkan seperti mau kerja di mana, itu harus mempertimbangkan keluarga. Seandainya dapat pekerjaan di luar kota, terus istri gimana? Anak-anak gimana? Nah, anehnya ada orang-orang yang sudah nikah, itu nggak jadi bahan pertimbangan. Bahkan yang lebih lucu begini, udah nikah, tapi jalan sendiri-sendiri, maunya sendiri. Menurut saya yang begini jangan nikah. Menikah itu ada tanggung jawabnya sama keluarga. Contohnya, ketika mau bikin rencana apapun, janji dengan siapapun, kita harus consider hari-hari penting bagi keluarga kita, bagi pasangan kita. Contoh, ulang tahun pasangan, ulang tahun anak, anniversary pernikahan, hari Natal atau hari raya. Harus jadi prioritas waktu untuk keluarga dan pasangan. Kita harus pertimbangkan itu sebelum kita bikin rencana atau janji dengan orang lain. Aneh sekali kalau di hari anniversary pernikahan Anda malah bikin janji kumpulnya sama orang lain. Aneh sekali kalau hari Natal yang waktunya kumpul keluarga, Anda malah terima pekerjaan di luar kota atau di luar negeri yang membuat anak istri Anda jauh dari Anda. Kecuali keluarganya dibawa juga. Saya sama Jojo melewati fase ini. Saya mau bilang, orang yang boleh dating adalah orang yang dewasa. Kenapa? Karena di dalam hubungan suami istri itu ada komitmen. Makanya kalau nggak dewasa, jangan nikah. Dari sejak dating udah mesti belajar komitmen sama pasangan. Kalau kita hanya mikir enaknya aja, enak ya nikah ya, bisa ada yang ngidupin kita, bisa punya keturunan, nggak kesepian. Jangan cuma mikir enaknya aja. Banyak hal-hal yang ketika jadi sebuah tanggung jawab dalam pernikahan, orang melupakannya. Itu seperti tadi, nggak bisa milih pekerjaan enak-enak sendiri, nggak mikir istri gimana, suami gimana, anak gimana. Lalu karena pekerjaan tinggal pisah. Lalu bikin janji sama orang, terima job-job tanpa mempertimbangkan hari-hari penting buat keluarga. Dalam pernikahan yang sehat, kita nggak jalan sendiri-sendiri karena kita bukan lagi 2, tapi 1. Suka duka, perjuangan guru tangan pengharapan dalam membangun pendidikan di pedalaman Indonesia.